Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester pertama Sejarah Peradaban Islam, jurusan Perbankan Syariah. Oleh kelompok 9 yang akan sedikit menjelaskan tentang Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal tahun 1300 Masehi hingga 1922 Masehi. Langsung saja masuk ke materi, berdirinya kekuasaan Turki Utsmani. Pada paruh kedua abad 6 Masehi, bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil. Migrasi ini membawa mereka tinggal di sepanjang Sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, konversi orang-orang Turki ke dalam Islam menjadi lebih besar. Setelah pembebasan wilayah Tabaristan dan Transoksiana oleh pasukan Muslim, orang-orang Turki yang memeluk agama Islam dan bergabung dengan pasukan Muslim menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Lalu, pada perkembangan selanjutnya, orang-orang Turki mulai mengambil peranan yang lebih besar dalam dunia Muslim pada masa Abbasiyah. Khalifah Al-Mu'tasim membuat sebuah kebijakan yang di mana kebijakan tersebut menimbulkan kecemburuan umum di kalangan militer Abbasiyah non-Turki. Meski demikian, kecemburuan itu tidak menghalangi orang-orang Turki untuk tetap mengambil peran yang lebih besar dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Pola pemerintahan seperti apa sih pada saat itu? Pada sekitar abad 11 Masehi, orang-orang Turki mendirikan sebuah pemerintahan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Sejarah mengenali kerajaan Turki itu sebagai Kesultanan Seljuk. Sejak awal orang-orang Turki dekat dengan Abbasiyah, maka Seljuk sendiri secara politik mendukung Khalifahan Abbasiyah yang berpaham Sunni. Kesultanan Seljuk sendiri berakhir pada masa Sultan Ghiyasuddin Abu Syuja Muhammad. Serangan pasukan kerajaan Khawarizmi pada Seljuk di tahun 1128 Masehi mengakhiri dinasti Seljuk yang besar. Turki Seljuk pun terpecah atas kerajaan kecil yang otonom dan saling berperang satu sama lain. Selanjutnya ada ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Jadi pada dasarnya, wilayah kekuasaan Utsman adalah sebuah buffer zone antara Seljuk dan Bizantium yang saling bermusuhan. Kondisi ini juga yang mendorong Utsman untuk melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium dengan tujuan untuk membendung ekspansi Bizantium ke wilayah Utsman maupun Bani Seljuk sendiri. Di masa kepemimpinannya, wilayah Utsmani yang kecil menjadi bertambah luas. Kekuasaan itu yang mulanya hanya difungsikan sebagai penyangga perbatasan antara Bizantium dan Bani Seljuk telah menjadi cukup menggentarkan. Pertambahan luas wilayah dan kemenangan-kemenangan dalam pertempuran melawan Bizantium telah menimbulkan daya tarik bagi suku-suku Turki lainnya. Suku-suku tersebut datang dan bergabung bersama Utsman, apalagi setelah kejatuhan Kesultanan Seljuk. Utsman menjadi harapan baru bagi bangsa Turki untuk menaikkan derajat mereka kembali. Akhir dari dinasti Turki yang kemudian bertransformasi ke republik. Bermula dari perlawanan terhadap campur tangan asing yang dipimpin Mustafa Kemal, aksi perjuangan berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan khalifah. Momen kehancuran khalifah Islamiyah sendiri terjadi saat rakyat Turki melalui wakil-wakilnya mengeluarkan piagam nasional. Sejak saat itu pula, Turki menjadi sebuah negara tersendiri, terpisah dari wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan dinasti Utsmani. Kemudian pada 1923 Masehi, disepakatilah berdirinya negara Turki dengan batas-batas wilayah seperti ini. Laut Hitam di utara, Irak, Suriah, Laut Tengah di selatan, Laut Aegea di barat, dan Iran serta Rusia di timur.
Negara Republik dengan ibu kota Ankara itu pertama kali dipimpin oleh Mustafa Kemal. Ia melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke barat. Ia juga mengganti penggunaan huruf Arab menjadi huruf Latin. Poligami dilarang dan wanita diberi kebebasan yang sama seperti pria. Kemal pun memperoleh gelar Bapak Bangsa Turki, sehingga dia dikenal sebagai Kemal Atatürk. Yang selanjutnya ada sebab kemunduran Islam di Spanyol. Yang pertama, karena luasnya kekuasaan Turki Utsmani, sehingga menyebabkan administrasi pemerintahannya menjadi rumit dan kompleks. Yang kedua, adanya keberagaman penduduk, baik ditinjau dari suku, budaya, bahkan perbedaan agama, sehingga menyebabkan peraturannya pun beragam. Yang ketiga, karena lemahnya para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni. Yang keempat, maraknya budaya pungli di kalangan para pejabat yang ingin naik jabatan penting. Yang kelima, akibat pemberontakan tentara Janissary yang semula pendukung kekuatan Turki Utsmani. Yang keenam, karena banyaknya peperangan, membuat perekonomian pada saat itu menurun dan merosot. Yang ketujuh, akibat terhentinya kegiatan ilmu pengetahuan. Next ada peradaban. Peradaban sendiri dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada keilmuan, yang kedua ada hukum dan sosial, dan yang terakhir ada ekonomi. Pada keilmuan sendiri, jadi pada saat itu kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam. Kebudayaannya diantaranya ada kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran etika dan tata karma dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, serta keilmuan dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Pembahasan kedua dalam peradaban ada hukum dan sosial. Jadi, hukum Islam di masa kerajaan Turki Utsmani dilihat dari perkembangan sejarahnya, yaitu berada pada fase taklid. Berdasar pada periodisasi yang ditentukan oleh Muhammad Hudlaridik, taklid yang terjadi diperlihatkan oleh keberlakuan fikih mazhab Hanafi sebagai yang tertuang dalam sebagian hukum materialnya. Kemudian, hukum dan peradilan di Kerajaan Tadimat adalah hukum Islam untuk semua golongan masyarakat yang tidak beragama Islam sekalipun. Pada masa ini, peranan Syekh al-Islam sangat besar dalam kerajaan. Yang ketiga ada hukum dan peradilan di Kerajaan Turki Utsmani sesudah ditetapkannya Piagam Gulhane dan Humayun yang menodai lahirnya masa Tadimat. Tidak lagi sepenuhnya hukum Islam, melainkan juga bukan hukum yang diadopsi dari Eropa. Lanjut ada pembahasan ketiga yaitu ekonomi. Masa keemasan Turki Utsmani yang berlangsung antara 1514 sampai 1574. Luas negara Utsmani mencapai 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Dukungan tentara Janissary yang kuat dan angkatan laut yang besar, mereka dapat menguasai daerah yang sangat luas. Ditambah dukungan administrasi yang baik, mereka dapat menjalankan pengaturan negara dengan baik dan